Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Apakah masih semangat seperti minggu lalu? Masih, Bu. Baik, untuk kelas ini ketua kelasnya Azhar ya? Iya. Azhar disilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sikap membaca doa masing-masing mulai. Usai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azhar, apakah hari ini ada yang tidak masuk pada kelas ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Masuk semua berarti ya? Ya. Nah, kalau gitu kita langsung mulai saja. Untuk pelajaran bahasa Indonesia ini, apakah masih ada yang ingat? Minggu lalu kita membahas materi apa? Membahas tentang cara pembuatan puisi. Betul sekali, Azhar. Nah, apakah Azhar mengetahui apa itu puisi? Tidak. Nah, ada baiknya nanti ketika memang sebelum memulai pelajaran ya, malam harinya itu catatannya dibuka, seperti itu ya. Nah, kalau begitu nanti anak-anak bisa membuka catatannya kembali setelah pulang sekolah. Selanjutnya kita akan memasuki materi teks eksposisi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Baik, Bu. Ada yang sudah mengetahui apa itu teks eksposisi? Belum, Bu. Nah, jadi untuk teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang suatu informasi yang disajikan secara singkat dan padat, seperti itu. Jadi di dalam teks eksposisi ini nanti teman-teman akan mendapatkan informasi yang sebelumnya belum teman-teman ketahui. Nah, setelah pengertian eksposisi ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada struktur teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi itu ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama itu ada orientasi, ada isi, dan juga ada penegasan ulang. Orientasi merupakan gambaran teks yang akan dibahas. Misalnya, teman-teman akan membuat teks eksposisi manfaat dari tomat, misalkan. Nah, di dalam orientasi ini teman-teman menjelaskan terlebih dahulu bagaimana itu bentuk tomat, bagaimana warna tomat, dan yang lain-lainnya. Hanya gambaran sekilas saja. Seperti itu, mengerti? Lalu juga untuk isi. Kalau untuk isi ini di dalamnya merupakan penjelasan informasi yang dimana kegunaan tomat itu seperti apa. Lalu juga kita dapat temukan di mana, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga? Penegasan ulang. Betul sekali, penegasan ulang. Mengetahui apakah sudah mengetahui penegasan ulang di sini maksudnya apa? Belum. Nah, untuk penegasan ulang itu dimaksudkan menegaskan kembali informasi yang sudah disampaikan, seperti itu. Jadi isi dari orientasi, dari isi juga itu rangkumannya seperti apa, disingkat padatkan ya informasinya di penegasan ulang ini, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis teks eksposisi. Sudah ada yang mengetahui apa saja jenis teks eksposisi? Belum. Belum ya. Jadi teks eksposisi dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 6 jenis. Yang pertama itu teks eksposisi definisi, teks eksposisi proses, teks eksposisi berita, lalu juga ada teks eksposisi perbandingan, ada teks eksposisi ilustrasi, dan juga ada teks eksposisi klarifikasi. Seperti itu. Nah, untuk teks eksposisi definisi merupakan penggambaran tentang sesuatu. Misalkan teman-teman akan menggambarkan sebuah televisi berbentuk kotak, ada kacanya dan yang lain-lainnya, seperti itu. Lalu juga teks eksposisi proses berisi tentang urutan proses atau pembuatan sesuatu, misalkan dalam pembuatan masker, dalam pembuatan kue, misalkan seperti itu, yang memang di dalamnya membutuhkan sebuah proses, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada teks eksposisi berita berisi tentang kejadian ataupun peristiwa, seperti itu, yang berisi tentang informasi berita suatu hal. Nah, lalu yang keempat itu ada teks eksposisi perbandingan berisi tentang perbandingan sesuatu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, tadi apa? Kelima, teks eksposisi ilustrasi, anak-anak, berisi tentang mengilustrasikan sesuatu dengan yang lain yang memiliki kesamaan. Teks eksposisi klarifikasi yang terakhir yaitu berisi tentang pembagian suatu gagasan menjadi beberapa bagian, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada berarti nanti Ibu akan memberikan tugas ya.
Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalamnya itu ada pronomina. Pronomina kemarin kita sudah sempat bahas bukan? Yaitu kata ganti. Pronomina dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang masih ingat materi itu? Nah, ketahuan ya, berarti tidak dibaca lagi catatannya ketika malam hari. Seperti itu. Nah, lalu ini dibagi menjadi 2 jenis kata ganti orang. Yang pertama, lalu ada orang pertama itu aku dan saya. Terus lalu orang kedua itu kalian. Lalu orang ketiga itu ia, dia, atau beliau. Seperti itu. Lalu ada kata ganti bukan orang, ini dan itu. Lalu ada kata leksikal yang kedua ya. Yang pertama itu ada nomina di dalamnya. Kata yang mengacu pada benda. Lalu yang kedua itu verbal, kata yang mengacu pada perbuatan. Lalu yang ketiga itu adjektiva, kata yang mengacu pada sifat. Lalu adverbia, kata yang digunakan untuk melengkapi keterangan waktu dan tempat. Betul sekali. Nah, lalu yang terakhir, setelah ini ibu akan memberikan tugas ya. Sudah siap? Harus siap ya. Jangan lupa catatannya dikeluarkan, dicatat apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, lalu yang terakhir itu tadi kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, lalu ada konjungsi. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Masih ingat? Konjungsi merupakan kata hubung. Nah, ada beberapa kata hubung. Hubungan dengan waktu, yang dimana di dalamnya ada ketika, kemudian, dan juga lalu. Lalu hubungan penjelasan. Misalkan itu diawali dengan kata bahwa kipas ini merupakan dan yang lainnya seperti itu misalkan. Lalu hubungan perincian yaitu adalah. Jadi di situ adanya kata-kata yaitu ataupun adalah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu hal seperti itu. Lalu ada hubungan sebab akibat karena itu di dalamnya. Lalu juga ada hubungan gabungan. Salah satu contohnya katanya itu dan. Lalu juga ada hubungan tujuan, agar dan juga supaya di dalamnya. Lalu juga ada hubungan pertentangan yang di dalamnya itu merujuk pada tetapi, namun, dan juga melainkan. Lalu hubungan pilihan. Misalkan ada beberapa pilihan, di situ kita dapat merujuk pada kata atau seperti itu. Misalkan putra atau putri, seperti itu kata-katanya. Lalu yang terakhir itu hubungan perbandingan, yaitu merujuk pada kata-kata bagai, seperti, ibarat, seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas pada teman-teman semua, tapi ini akan dibagi dengan beberapa kelompok ya. Nah, di sini muridnya ada berapa orang? 35 ya? Iya. Nah, 35 kita bagi menjadi 7 kelompok ya. Kita dibagi menjadi 7 kelompok. Berarti satu kelompok berisikan 5 orang. 5 orang. Seperti itu. Nanti ibu akan memberikan tugas. Tadi kan ada contoh ini ya, jenis-jenis teks eksposisi. Nah, nanti dari kalian membuat teks-teks eksposisi, tapi tidak boleh sama ya. Nanti akan ibu tentukan ya jenis-jenisnya seperti itu. Nah, sudah selesai penjelasan dari ibu. Selanjutnya akan dibagi menjadi 6 kelompok ya. Di sini muridnya ada 35 orang ya kalau tidak salah. Iya. 35 orang ya. Nanti Azhar tolong dicatat ya untuk siapa-siapa saja. Nah, untuk yang sebelah sini itu teks eksposisi definisi. Terus yang sebelah sana belakangnya itu teks eksposisi proses. Selanjutnya yang di sana berita. Lalu yang di depan saya ini perbandingan, teks eksposisi perbandingan. Lalu yang di sebelah sini teks eksposisi ilustrasi. Lalu yang paling belakang, yang kanan saya ini teks eksposisi klarifikasi. Sudah dicatat Azhar ya? Sudah. Nah, ibu beri waktu 15 menit kalian untuk bekerja sama membuat teks eksposisi. Setelah itu nanti ketua kelas ambil
tugas dari tiap kelompok, lalu aku berikan kepada Ibu ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih ya. Ibu tunggu. Baik, waktunya sudah habis ya, 15 menit anak-anak sudah selesai. Sudah, Bu. Silakan kepada Azhar untuk mengumpulkan tugas keseluruhan dari tiap kelompok. Terima kasih pada ketua kelas, silakan duduk kembali. Di sini ada 6 kelompok ya. Siap, ya, Bu. Nah, untuk tugas yang telah kalian buat sangat baik. Berarti teman-teman sudah memahami untuk teks eksposisi ini ya. Ya, Nah, bagaimana? Apakah menarik tentang teks eksposisi ini? sangat menarik. Sangat menarik. Baik, alhamdulillah. Nah, setelah Ibu lihat, ada satu kelompok yang terbaik dalam membuat contoh teks eksposisi ini, yaitu kelompok teks eksposisi definisi. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Yang dimana di sini menjelaskan tentang petugas pemadam kebakaran ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Setelah pulang sekolah diharapkan anak-anak untuk membaca kembali catatannya ya. Baik, Bu. Seperti itu. Nah, ketua kelas, dicukupkan dari saya. Silahkan untuk menutup pembelajaran hari ini. Diharapkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Sikap mojilah masing-masing, play. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.